Shooting. Aku pernah lihat punggung itu. Jangan angkat. Kalau diangkat sekarang, dia cuma ngulang omongan di parkiran tadi. Tent? Ari, baru pulang. Bukannya sangat buruk. Dia baru saja bilang diperlakukan tidak adil di tempatmu. Anakku, cuma dia satu-satunya. Aku memanjakannya sejak kecil sampai besar. Dia tak pernah menderita apapun. Kalian main bareng sejak kecil, kami juga merawatmu seperti anak sendiri. Gak lupa. Beri Ari kesempatan sekali lagi. Kedua, kemudian Lucen juga harus jaga jarak. Dia meremehkan kita. Bilang padanya, beri orang kelonggaran. Tante, dia nggak salah. Egoisi, kamu harus bicara begitu ke tante. Bukan maksudku begitu. Apa maksudmu? Aku akan cek proyek lagi. Cari kesempatan bicara sama Lin Rui. Di mana Lu Chen? Bagaimana mau diatur? Gimana tanggani? Aku akan bicara dengannya. Supaya dia jaga sikap mulai sekarang. Baru dong gitu. Xingxi, Tante tidak bermaksud memaksamu. Aku juga kasihan adikmu. Aku lihat kalian semua tumbuh besar. Aku tentu doakan kalian. Luangkan waktu 2 hari ini pulang makan. Ajak Arui juga. Satu keluarga. Duduk bersama menyelesaikan kesalahpahaman. Baik, sudah sepakat begitu. Jangan bikin orang tua khawatir terus. Telepon tante. Apa katanya? Hanya tanya tentang kejadian malam ini. Terus gimana? Suruh aku lebih memperhatikan. Dan lagi. Jangan bikin suasana tegang. Lucen, aku... Kamu capek hari ini. Semua masalah proposal saya tandai. Cek nanti luang. Oke. Foto teras itu, aku juga minta orang cek asalnya. Kapan kamu mengaturnya? Jalan pulang. Istirahat awak. Apa kamu dengar? Dengar sedikit. Tunggu. Kamu tidak perlu menjelaskan sekarang. Arui sudah pergi ke kantor. Waktunya belum tiba. Jangan tunda janjimu. Keluarga, jangan keterlaluan. Aku yang urus. Gimana caranya? Aku bicara dulu dengannya. Mereka pribadi. Jangan biarkan Lu Chen campuri. Bibi, aku tahu batasannya. Bagus kamu tahu. Bantu atur janji dengan Lin Rui pukul 10.03 di kafe dekat kantor. Apakah ketemu berdua? Hai. Hukum. Gak usah. Saya hubungi segera. Manajer Lin sudah tiba. Paham. Kirim berkas revisi. Belum perlu. Izin pantauan tetap dibuka. Siapa yang tanya? Pak Lu yang perintahkan semalam. Teruskan. Paham. Kak, Sudah lama menunggu. Kamu mau minum apa? Americano. Satu Americano panas, satu latte. Kamu selalu bikin suasana kayak rapat. Hari ini memang untuk bahas urusan. Oke. Aku dengerin. Soal kemarin, Tante mencariku.
Dia bicara kasar, jangan ambil hati. Kamu mau maafin dia. Tidak perlu bertengkar soal proyek. Sebuah proyek. Kelihatannya Aku bukan di sini bahas kemarin. itu Menggeriskan. Kamu bilang. Lihat hasil. Ikut prosedur. Nggak ada jalan pintas karena kerabat. deal, aku terima. Kedua, jaga jarak dalam hubungan pribadi. Jarak. Ayah, selain kerja, nggak perlu hubungi sendiri nanti. Makan bareng keluarga dihindari. Jangan bikin salah paham. Maksudmu semalam? Kamu tahu apa yang aku omongin? Apa kamu anggap aku terlalu rumit? Oh ya, Aku masuk perusahaan mau kerja. Mungkin kamu yang terlalu sensitif. aku juga terlalu sensitif. Semalam aku emosi jelek. Aku bisa minta maaf. Ini bukan soal minta maaf. Apa itu? Kamu harus ngerti mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Soal kerja ikut prosedur, aku udah paham. Jaga jarak secara pribadi. Kamu bisa lakuin itu. Bisa. Apa yang dipikirin Luchan kalau lihat? Luchan, aku nggak usah ikut campur. Tapi aku kebetulan lihat ini. Aku beneran khawatir. Dia kelihatannya terlalu perhatian ke Direktur Lin. Aku bakal kasih kamu kesempatan. Aku ngerti kesulitanmu. Jangan bikin aku susah. Nanti saja. kejadian kapan tuh? Nita ketemu kataku. Video dari mana? Kamu udah selesai? Aku tanya, sumbernya. Jangan galak begitu. Aku juga demi kebaikan kalian. Siapa yang kasih kamu? Ini dikirim ke saya tanpa nama. Saya benar-benar tidak tahu. Luchan, kok kamu langsung telepon? Samba video. Bukannya aku udah bilang. Anonim. Juni, kamu tahu pertanyaanku? Gak percaya. Aku tidak percaya kebetulan sempurna seperti ini. Kamu ngomong gitu. Aku jadi agak tersinggung. Aku cuma takut kamu tetap dibodohi. Dibohongin apa? Kamu sendiri sudah lihat kan? Sebenarnya awalnya aku juga kira ini cuma salah paham. Tapi setelah kupikir, Kak Qingxi selalu profesional ke semua orang. Tapi ke Lin Rui, dia selalu beda. Beda di mana? Perlu aku bilang, jelasin. Kenapa paksa aku? Baiklah, aku cuma bisa bilang, ini bukan yang pertama. Banyak orang di kantor bergosip diam-diam, cuma tidak ada yang berani mengatakannya di depanmu. Siapa yang bergosip? Luchan, bukan bicara soal siang hari. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari aku bareng Lin Rui? Sudah berapa kali kamu bicara diam-diam dengan Lin Rui? Di sini terputus. Di sini dikonversi 2 kali. Rekonstruksi track audio. Cek catatan akses ruang rapat. Fokus koridor jendela. Selain itu, periksa siapa yang baru berhubungan dengan Cacuni. Kamu mau keluar? Ini juga Daidit di kafe. Kamu masih ingat kan? Tentu saja aku ingat. Hari itu Lin Rui tiba-tiba menghadang saya bilang orang tim proyek mau cabut modal. Aku biarkan dia bicara sampai selesai. Itu saja. Menghadangmu. Jadi kamu duduk dengarkan dia.
Itu tempat umum. Pontetem cocok direkam kayak gini. Luchan, kasih aku video lengkapnya dulu. Video lengkap. Aku cuma punya versi yang orang izinkan aku lihat. Kamu juga cuma tunjukkan padaku versi yang kamu mau. Aku tahu. Tanya apa sih? Apa yang sebenarnya kamu katakan? Aku bilang, jangan sampai Lu Chen terlibat dalam masalah ini. Karena saat itu aku belum tahu siapa yang mendukung Lin Rui. Kamu pilih ketemu dia. Saya pilih cek risiko. 10:47 pagi. Kamu bilang lagi rapat di kantor. Saat Lin Rui menyerahkan berkas, kamu tidak menghindar. Yang menyebut namaku. Kamu tidak langsung telepon saya. Shen Qingyi, bagaimana aku bisa percaya? Karena aku tidak ingin kamu terbawa alurnya. Sekarang gimana? Sekarang kamu sudah terbawa. Kamu pikir salahku? Masalahnya ada di rekaman diam-diam. Orang sengaja taruh barang di depanmu. Tapi barangnya asli. Cuplikan asli. Tidak berarti maksudnya benar. Kamu bertemu dia juga benar. Iya. Kamu sembunyikan dariku juga nyata. Aku tidak menipumu. Aku berencana memberitahumu siang nanti. Setiap kali memang begitu. Foto di teras dibilang salah paham. Video ruang rapat diklaim diedit. Pertemuan di kafe dibilang mendadak. Lalu berapa lagi yang tersisa? Kamu anggap ini semua pelanggaran? Aku minta maaf atas kesalahpahaman. Kemas salah paham. Shen Qingyi, sekarang bukan waktunya bawa emosi. Bukan waktunya ngomongin perasaan. Periksa dulu sumbernya. Jadi keluh kesahku. Penjelasan semua yang kulakukan beberapa hari ini harus ngikut logikamu duluan. Bukan maksudku begitu. Lalu maksudmu apa? Gak boleh lagi diatur siapapun. Termasuk kamu. Termasuk aku. Lihat. Masih cek. Aku harus cek. Werner, kamu periksa semua orang. Cherry Lin Rui, video, dan aku. Kyungyan, Jangan memanggilku begitu. Luchan. Aku tanya kamu terakhir kali. Di hatimu, aku sebenarnya istrimu. Ada orang yang harus kamu buang kecurigaannya pakai bukti. Kirim videonya ke aku. Jengke, aku. Jangan jelasin, Qingyi, selesaikan ceknya dulu. Luchan, kamu lihat pesannya. sudah lihat. Aku bisa jelaskan. Kamu tadi juga bisa. Kamu ngapain? Berbers bareng. Mau pergi ke mana? Kenapa? Menurut kamu? Ayo kita bicara. Tadi aku terlalu emosional. Bicara apa? Bahas bagaimana kamu jadikan ragu ujian berulang. Masih bahas aku kayak lelucon. Aku tidak menganggapmu lelucon. Kamu punya. Aku cuma karena kamu. Kata-kata itu menyakitkan. Jadi kamu tanya aku, apakah istri atau tersangka?
Aku tidak seharusnya berkata begitu. Lepas. Dengar aku dulu. Aku sudah cukup banyak dengar. Ya sudah, dengarkan sekali terakhir. Terakhir kali. Cie. Katanya terakhir kali. Tapi tiap kali masih ada video berikutnya, foto berikutnya, pesan berikutnya. Kali ini beda. Soal akun asisten, aku benar-benar tidak tahu. Aku tanya, kamu udah tahu? Kamu gak bilang. Tapi kamu udah pikir begitu. Karina, bukti. Semua mengarah ke arah yang sama. Bukti bisa diubah orang! Kepercayaan juga bisa habis dipakai. Kek. Terus sekarang. Pikir. Karena lokasi belum terverifikasi. Bukan karena lokasi. Lucha, jangan ambil yang itu. Kenapa? Itu. Kita beli barang. Jadi, Jadi kamu nggak boleh gitu. Gimana? Sola mau hapus semua barang kita. Nggak bisa dihapus. Beberapa hal disimpan. Itu cuma ingatkan betapa bodohnya aku. Kamu harus ngomong gitu. mau gimana? Harus, aku bilang, nggak apa-apa, aku paham. Dan semua yang kamu lakukan demi kebaikan aku. Aku tak minta kamu maafkan aku segera. Kamu bilang mau bicara. Sebenarnya minta aku. Akui salah tadi. kamu bilang kamu impulsif. Padahal mau aku tinggalkan berita dulu. Kamu pegang jimat berdiri di sini. Sebenarnya mau aku ingat cinta lama. Bukan. Terus apa? Aku cuma mau kasih tahu, hubungan kita tidak dimulai dari kesalahpahaman ini. Kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Waktu pertama kali memakainya, Tidak ingat. kamu bilang, selama benda ini ada, kamu akan berusaha percaya padaku. Shen Qingyi, jangan gunakan itu sebagai taruhan. Timbangkan hatimu. Sudah lama miring. Miring ke siapa? Kalau ke cara yang kamu anggap benar. Aku cuma mau lindungimu. Melindungi bukan menyembunyikan. Aku sudah bilang, aku takut kamu lepas kendali setelah tahu situasinya. Apa kamu... Aku salah. Sudah terlambat. Karena sekarang aku dengar 3 kata itu, reaksiku bukan lemah hati, tapi teringat waktu berikutnya. Tidak akan ada lain kali. Kamu tidak bisa jamin. Aku bisa. Kamu bahkan tidak tahu akun asistenmu sendiri. Jadi kamu mau pergi? Aku ke kamar tamu. Aku juga pergi. Luchan, apakah rumah ini tak bisa terima kamu kembali sekali? Bukan tidak bisa menerima kembalimu. Tapi aku sudah tidak mau lagi menempuh jalan ini bersamamu. Kamu tidak mau aku lagi? Lihat, aku dan katakan. Yang Lihat aku benar tidak mau. Qingyi, Jangan panggil gitu. Jangan gunakan leontin pinggan sebagai taruhan. Terus kamu jadi saya. aku tak mau bertengkar malam ini. Lalu besok Tidak tahu. Kau bahkan tidak beri aku besok. Aku butuh 1 malam untuk diriku dulu.
Video sudah aku kirim ke kamu. Saya akan cari tahu. Aku juga. Masih tak percaya aku. Aku tak percaya siapapun sekarang. Termasuk kamu sendiri. Bekar, Tim proyek luar negeri minta rapat video pukul 9.30. Penghubung sudah online. mengerti. Direktur Wang bilang mitra sedang tidak enak hati. Kirim emailnya dulu ke saya. Sudah dirapikan, segera dikirim. Pasha, makan sedikit saja ya. Biarkan saja. Tahu. Saya jelaskan materi rapat jam 9. Masuk. Ini rencana Direktur Wang. Ini demo dadakan Lin Rui. Kamu terlihat kurang sehat. Mau tunda rapat? Tidak usah. Tapi Anda sudah atur ruang rapat baik. Pusha. Mari mulai. Selamat pagi, Ibu Shen. Selamat pagi, Pak Loren. Mari kita langsung ke inti. Silakan bicara. Berdasarkan posisi produk Anda saat ini, kami menyaring ulang 3 kombinasi bahan baku. Opsi pertama, menekankan stabilitas dan keberlanjutan pasokan. Set kedua, tunggu sebentar, Pak Wang. Endasern down sound fake. Peningan resaikan at bebersam pitsom. It's a lick team. Kontrol kualitas dan penyesuaian peraturan adalah dasar pelaksanaan projek. Tanpa dasar ini, tidak ada konsep yang bisa dijalankan. Infrastruktur tidak sama dengan punya jiwa. Lalu apa yang Anda maksud dengan jiwa itu? Eases days, then straight. Goers. Troll. Teknik eksklusif, dan wersan sejarah, tenek Tureni. Rencana pertama yang kami tawarkan, semua bahan baku bersumber alami, cara ekstraksi sesuai asal bahan, sulit distandarisasi sepenuhnya. Strong inst extraction bulik tel, a cutter brag, and raid present. Saya tambah bagian kedua. Ini jalur proses yang kami susun ulang semalam, mempertahankan dasar bahan baku alami. Tambahkan ekstraksi kecil bertahap sekaligus. Ini tidak pakai metode integrasi skala besar industri. Melek ingin tekankan pelepasan berjenjang. Waktu tinggal nada awal, tengah dan akhir semuanya diatur ulang. Kita bahkan menyisakan titik intervensi manual untuk memastikan setiap batch punya ciri khas sedikit berbeza. Menarik tebis trangat fang. Baru bukan berarti tidak berharga. Meski benar, pengadaan kita tak kejar tren sesaat. Bangun warisan abadi. Logika dasar hama sudah terbentuk. Free here is prande infrared. Pak Loren, saya mengerti permintaan Anda soal narasi merek dan keunikannya. Namun grup tinggi, bukan tim rakitan mendadak. Kami punya saluran stabil, matriks merek matang dan kesabaran kerjasama yang cukup lama. Berikan kami satu masa transisi. Kita bisa melengkapi cerita asal untuk lini ini berdasarkan pengecekan standar.
proses kerajinan tangan, sertifikasi wilayah produksi terbatas, dan bahkan bersama membangun lini budaya jangka panjang. Kita tidak hanya membicarakan resep versi ini, tapi juga pasar bersama untuk 3 tahun ke depan. Ini juga manfaat timbal balik kedua merek di Asia Eropah. Jiwa yang anda inginkan, bisa kita buat bersama. Embassyada and seek the first descent. Kerjasama bukan merangkai puisi. Serahkan rencana yang memenuhi 3 syarat dalam 48 jam. Kita tidak perlu kerjasama lagi jika kita mengajukannya. Anda akan mengikuti verifikasi gabungan? Harus bisa mapping. Bagaimana sekantangan? Kita lihat aslinya. Ini trial summer. Tidak ada batasan. Tim sama sekali tidak bisa menjalankannya. Dihapi Kerhound, ditamper. Kalau cuma mau legenda resep tua, kenapa cari kami? Solid dimension obliged as diplomatic. Angkun cerita tak buat ada. Mereka bukan minta solusi industri, tapi sesuatu yang bikin cerita jadi nyata. Cah! Pak Asuh sebacam-macam. Mereka pikir bisa buat itu dari udara? Pak Shen, email Cipa. Director Wang. Dari gudang bahan baku yang hampir alami, sharing ulang katalog yang bisa dilacak ke proses manual. Ya. Lin Rui, Saya di sini. simpan ekstraksi bertahap. Hapus no jejak industri berat. Seberapa jauh dibongkar? Bongkar sampai 20 tahun lalu. Nggak ngerti. Keluarkan semua kasus kerja sama publik 5 tahun terakhir. Terutama jalur narasi kesejahteraan terakhir. Baik, saya segera. Pak Shen, apakah Anda sudah punya arah yang jelas? Belum ada. Lalu, Lakukan dulu. Jangan ribut sekarang. Saya bawa tim kembali susun ulang. Kirim versi pertama dalam 2 jam. Pergi saja. Pan Shen, batalkan jadwal sore. Tunda semua. Bye. Saat karya menekan, aku ingin cari orang berbagi beban. Tapi yang pertama, aku pikirkan bukan proyek, melainkan pintu di ujung koridor dan punggung Lucen yang tidak menoleh. Alami bukan label, melainkan apakah aktivitasnya masih ada. Proses pembuatan bukan alur kerja. Jika urutan berubah, sifat obat akan berubah. Aku perlu bicara denganmu soal proyek. Halo. Aku tahu. Ada sedikit masalah di tempatku. Mitra luar negeri memberi tenggat 48 jam. Syaratnya 100% alami. Proses pembuatan orisinal, kedalaman sejarah. Ketiganya tak boleh kurang 1. Tadi ditambah 1 poin. Jika melibatkan teknik tanaman obat kuno, harus dijelaskan langsung oleh pemilik orisinal atau orang inti penguasanya. Semersiosen Tim, sekarang gagal. Lucen, aku butuh kamu. Kamu jelaskan rencananya dulu. Sekarang. Bukan minta aku turun tangan. Jangan berbelit. Kita punya 2 arah dasar. 1, pertahankan bahan alami, buat narasi kerajinan asal. Teknik ekstraksi bertahap dikembalikan ke cara kuno, minimalkan jejak industri. Bahan kuncinya. Kini 2 pameran utama dikunci. 1 bahan wangi kayu, 1 bunga daun obat. Lebih spesifik. Baimu dan bunga honeysuckle. Siapa yang menentukannya? Direktur Wang saring stok bahan. Lin Rui buat uji rasikan. Ganti. Apa? Tom bunga itu tak bisa begini. Kenapa? Kalian butuh metode kuno yang terlacak, bukan logika komponen laboratorium.
Jika daun dan bunga itu jadi inti, takaran api pengolahan dibuka. Itu sama dengan menyerahkan urutan inti. Kalau tidak dibuka, mitra tidak bisa memverifikasi proses unik. Kalian tidak bisa berdiri di dua sisi. Kalau hanya proses awal diungkap tanpa rasio akhir. Itu bukan rincian inti. Kalian butuh kerja sama jangka panjang atau penyerahan sekali jalan? Masalah kedua, jangka panjang. Bagaimana rencana mengukuhkan node manual? Bisa adakan pelatihan teknisi. Buat jendela standar. Jika cara kuno diganti standar, apa sisa nilai sejarahnya? Yang ketiga, siapa yang kalian jadikan pendukung? Kalau kamu mau, cuma kamu yang bisa. Lu Chen, aku tahu permintaan ini terasa canggung. Dan aku tahu kamu punya alasan untuk menolak. Tapi ini aku cuma ke kamu. Kalau proyek berhenti, jalur luar negeri macet. Dana sudah sangat ketat. Lebih ketat dari dugaanmu. Bagaimana klien inti? Dua pihak masih menunggu. Opini? Belum ditekan bersih. Aku mohon. Ulangi arah kalian sekali lagi. Bisa buat pengungkapan bertingkat. Siapa buat kontrak? Kontrak. Kontrak mengikat teks, bukan ingatan. Begitu urutan intinya dipahami. Cara kuno bukan milikmu. Jadi maksudmu, nggak bisa dilakukan sama sekali? Maksudku adalah, sekarang kalian bukan cuma kurang ide kreatif. Ini adalah sesuatu yang benar-benar milik seseorang, punya teknik dan asal-usul tersendiri. Dan hal itu bukan aset perusahaan. Kalau kamu yang kerjakan proyek, Lu Chen, apakah mungkin? Ada percobaan. Apa arahnya? Duplikir coming-cut, turn aktivitas tanaman obat dan urutan bahan wangi itu sendiri. Bangun ulang jalur resep kuno, hindari standarisasi berlebihan. Masukkan ke asal dan teknik pembuatan. Manipulasi yang tidak terucap diingatan bisa dicoba. Tapi aku tak cuma-cuma. Mau apa? Dua syarat. Pertama, jika rencana terrealisasi, saya ikut bagi hasil proyek sebagai konsultan teknis independen. Bukan cuma nama. Kedua, kamu klarifikasi hubunganmu dengan Lin Rui secara publik. Kamu ungkit ini sekarang? Urus sendiri opini publik Juni sampai bersih. Jangan ada celah samar. Proyek tinggal 48 jam. Jadi, karena kamu terburu, semua masalah bisa ditunda. Bukan begitu maksudku. Kamu selalu tak bermaksud. Aku bisa klarifikasi soal Lin Rui. Shen Qingyi, tulis batasnya, jelas dulu. Sebelum mulai kali ini. Aku nggak mau dengar lagi ucapan soal siapa yang bertanggung jawab atas siapa setelahnya. Action. Perlu saya sinkronkan ke Bapak. Kirim ke saya. Humas menunggu konfirmasi Anda soal pernyataan publik. Minta mereka klarifikasi resmi. Resmi? Yay. Bagian Cuni. Kita rapikan juga. Siapkan ruang rapat kecil untukku. Pak Shen, sudah ada arah penyelesaian. Ada. Sudah lihat? Lagi baca. Kamu beneran terima. Satu ya kamu itu hampir separuh nyawanya. Dukungan apa yang bisa lembaga penelitian berikan? Spektrum komposisi, data sulfur suhu rendah. Nggak bisa lebih dari itu. Hanya logika eksperimen modern tak lolos garis sejarah. Cukup. Cukup! Beritabanti original dan terverifikasi. Jadi jalur harus dibangun ulang. Mau bikin satu sekarang? Bukan. Kita kumpulin kembali semua yang tadinya tersebut. Kedengarannya bukan pekerjaan mudah. Memang juga bukan. Asal nggak sentuh intinya. Boleh. Wah, maunya!
Kamu reset atau bikin ramuan? Jangan ngelawak deh. Masuk aja. Jangan main-main sama barang di meja. Perlengkapanmu lengkap banget. Kebetulan aja ada. Indikator utama rekan kerja sudah ditandai ulang. Kurva penguapan stabil, nilai retensi aktif harus tinggi. Mending mereka bermimpi sendiri. Kasih datanya dulu. Ini. Kayu wangi simpan aroma utama di suhu rendah, tapi akhir hampa. Daun dan bunga lebih ribet. Kalau aromanya ditahan malah hilang semua. Jadi, bukan inti. Kamu juga begitu. Sejak awal tak seharusnya begini. Sempat anting daun bunga ke dalam. Sembang teka. Gimana sembunyi? Bukan sembunyi di komponen, tapi di jalur udara. Bicara jelas. Buat dia tidak menciumnya dulu, biar dia sadar sendiri. Kalau berhasil, kurvanya akan bagus banget. Pakai apa buat jembatan? Kupat dulu. Bagian akhirnya tidak muncul. Aktifnya cukup, tapi aromanya terputus. Istirahat 10 menit. Gak usah. Kamu belum berhenti sejak semalam. Belum waktunya berhenti. Titik henti setelah pemanasan. Kondensasinya terlalu cepat. Bukan terlalu dini. Terlalu lurus. Apa terlalu lurus? Jalur Ki. Cara kuno lipat, bukan garis. Kamu ngomong metafisika. Belok. Wangi melayang perlahan. Putar lagi. Menarik. Depan tak terbuka. Belakang muncul. Hampir saja. Mana? Aktivitas tinggi, stabilitas nyaris gagal. Ini malah kelewat tinggi. Waktu, konvergensi awal tidak cukup. Menahan diri artinya kompromi. Kenang hanya kompromi. Kali ini tidak. Kenapa kamu ngotot soal data? Bukan ngotot soal data. Ngapain dipaksa? Ribut selisih kecil. Baik, kita balik kantor dulu. Hubungi saya jika buntu. Xin han lu fu xi. Jangan bilang kamu belum tidur. Kalah sebentar. Berhasil. Lihat ini. Kalau perjalanan ini sia-sia, besok pasti. Aroma ini. Tunggu. Duduk. Masa sih? Gimana kamu bisa lakuin itu? Urutannya berubah. Dia tahulah gimana caranya ngubah. Tidak bisa semuanya. Kira aku. Bukan jaga kamu. Ini batas. Perbaloi. Apa yang sepadan? Si Aratia tawarkan. Nilainya 12 poin lebih tinggi. Ada ceritanya, bukan buatan. Ini tidak seperti data buatan. Yojikan. Terima kasih semua telah menilai ulang versi kiriman. Data ini berasal dari batch terakhir. Berisi catatan lengkap.
Tingkat retensi melebihi ekspektasi, sangat mengesankan. Transisi aromanya sangat alami. Jalur kuno berbasis rekonstruksi. Rekonstruksi metode kuno. Inti ada pada urutan cara kuno. Diselesaikan orang inti penghafal. Bisakah perajin jelaskan ide di baliknya? Dia hanya menjelaskan bagian terverifikasi. Intinya tak tergantikan. Saya hormati ini. Ini bukan hanya kepatuhan, melainkan keunggulan. Dijalankan di bawah mekanisme konsultan teknis independen. Kami lebih memilih cara ini. Tolong sampaikan rasa hormat kami kepada pengrajin di baliknya. Dengar. Hasil uji sampel semuanya lulus. Indikator kunci jauh melebihi syarat mereka. Sudah lihat. Ingin mengikatmu lama di proyek. Sudah tertulis di perjanjian. Lu Chen, selamat untukmu. Saya terima. Berikutnya kirim penjelasan terverifikasi yang diminta. Sekarang, kita tetapkan batas selagi sempat. Bye. Jangan terlalu senang duluan. Itu adalah Ada apa? sampel lulus, tapi bagian sulit baru dimulai. Sebelum rapat rutin, saya sampaikan satu hal dulu. Belakangan ada diskusi tidak benar di internal. Kalau itu cuma omongan sembarangan dari luar. Wadir Lin, pakai sapaan jabatan. Park Shen. Saya dan Wadir Lin cuma hubungan kerja biasa. Perlu kirim pengumuman internal. Kirim saja, hubungan keluarga tidak merupakan wewenang. Apakah terlalu ketat? Semua orang hanya peduli. Kepedulian tak perlu ubah fakta. Bukan maksudku. Bagus. Kita bahas proyek inti. Pihak luar negeri, konfirmasi lanjut. Ya. Bagaimana mekanisme penasihat teknis? Dipertahankan. Paklo akan terus berpartisipasi. Ya. Tapi batas ditetapkan dia. Perusahaan tak boleh melanggar. Semua batasan dikonfirmasi konsultan luar. Apakah grup jadi terlalu pasif? Tanpa dia, apakah kamu punya rencana alternatif yang bisa diajukan sekarang? Serahkan masalah profesional ke ahlinya. Yang harus dilakukan manajemen adalah melindungi hasil, bukan menghabiskannya. Ucapan Bapak Shen hari ini ditujukan untuk saya kan? Juga untuk semua orang. Termasuk Lu Chen. Sekarang dia jadi orang yang paling perlu dilindungi grup. Dia menyerahkan hasilnya. Aku juga berkontribusi. Jadi meskipun kamu masih wakil direktur, bukan berarti boleh melanggar aturan. Menurutmu apa yang saya langgar? Kalau kamu butuh, saya bisa minta Departemen Audit memberimu daftarnya. Cie. Lipodilin, Park Shen. beritahu Chuni, datang ke kantorku 10 menit lagi. Sekarang. Sekar. Action. Panggil saya? Tidak. Ini tinjauan kinerja 2 bulan terakhirmu. Action. Belakangan ini, saya agak sibuk. Mungkin ada detail yang terlewat. Tapi tekanan proyek terlalu berat. Aku belum tanya alasannya. Setelah ketentuan penerbitan pihak luar negeri tiba pada 28 Juni, kamu sampaikan ringkasan lisan ke orang tidak terotorisasi projek sebelum rollback sistem. Saya cuma tanya progres kewakilin saat itu. Dia tidak punya izin lampiran teknis versi ini. Tapi dia wakil. Wihal Mukil Direktur tidak penuh. 2 Juli, setelah Lu Chen mengusulkan penguncian batas gudang bahan baku, pukul 10.17 malam itu. Perubahan itu muncul di diskusi grup sementara Departemen Pemasaran. Kamu bukan penginisiasinya, tapi hanya floor orang yang pertama tahu titik ini. Park Shen, pesan-pesan di grup itu bukan saya yang kirim. Maksud saya adalah note alur. Tanggal 4 Juli kamu ajukan ke admin atau ruang rapat. Sekalian sampaikan asisten Wadilin duluan. Lu Chen tak tampil. Saya bisa jelaskan. Saya kira itu koordinasi normal. Koordinasi normal harus dicatat di catatan rapat, bukan obrolan pribadi.
Action, saya tidak punya niat buruk. Aku tidak menilai niatmu. Jadi apa maksud anda sekarang? Mulai hari ini, kamu dipindahkan dari tim proyek inti ke tim dukungan administrasi kedua, menangani arsip rutin dan koordinasi lapangan. Akses sistem proyek inti akan segera ditutup. Action! Sementara itu, SDM akan memberimu surat peringatan tertulis. Peringatan tertulis? Ini akan masuk arsip. Iya. Aku cuma sampaikan. Dari projek inti beberapa kalimat bisa ubah arah negosiasi. Mendalam mengerti Inzal, kita kamu. Berkomunikasi bukan melampaui wewenang. Gimana dengan wakilin? Tanya aku berani tak jawab. Jadi kamu tahu di mana masalahnya? Chuni, kamu boleh tidak suka seseorang, boleh berpihak, boleh menimbang untung rugi. Tetapi kamu dilarang pakai info projek buat jasa. Saya terima perpindahan jabatan. Selesaikan serah terima sore ini. Director Shen, kalau saya bilang banyak hal bukan cuma keputusan saya sendiri. Kalau begitu serahkan semua yang bisa kamu buktikan ke audit. Kalau saya tidak punya bukti, makanya belajar diam dulu. aku paham. Chuni, ini pertama dan terakhir kalinya. Access Faction sudah dinonaktifkan. Penghubungnya dialihkan ulang. Siapa urus? Urusan hukum ke manajer Tang. Arsip saya awasi sendiri. Baik. Perlu kami kabarkan ke Pak Lu juga. Sampaikan ke asistennya sesuai prosedur. Jangan tambah penjelasan pribadi. Paham. Perbatasan bisa dibicarakan. Tapi cek satu hal. Jalur cadangan. Cek siapa yang terakhir membuka berkas ini. Akses Chuni kan sudah ditutup? Dia tutup jalur resmi. Ada jalur cadangan. Jalur cadangan sudah dipakai 2 kali. Kapan? Tadi malam dan pagi tadi. Mereka mengunduh arsip Zik. Kemana? Rotasi jaringan internal. Keluaran disamarkan. Tandai catatan kemarin bisa diakses. Beri nama dokumen uji. Parameter ini bakal bermasalah. Pasti bermasalah. Perlu tahu Pak Shen. Dia baru selesai berbenah. Tekanannya bakal besar. Kalau ada skandal baru, jadi butuh bukti yang bersih. Paham? Node AMA yang belum terkonfirmasi tidak masuk dokumen eksternal. Wader Lin sebelumnya sebut, ada jalur teknologi cadangan internal. Mohon pastikan wakil Direktur Lin yang mana? Tuan Lin Rui menyebut, jika Tuan Lu bersikeras mempertahankan batas, Grup Qingyi masih punya rencana kedua. Pesawat tahapan, manajemen tak boleh serahkan semua inisiatif ke konsultan. Dokumen risiko tambahan harus diserahkan. Komunikasi langsung juga efisien. Sada masuk. Biarkan dia selesai. Biarkan. Jarum harus tembus Ben buat tahu ujung benang di mana. Jalur keluarnya ketemu. Apa sumber cadangan kamu? Rangkuman data proyek. Dokumen mana? Pak Shen, tidak usah menuntut tanggungjawab internal di rapat luar. Kamu tadi sudah bawa masalah internal ke rapat dengan pihak luar. Sangat keji. Akhirat ini selesai. Sekarang gimana? Menunggu siapa? Barang belum diambil. Dia berani kelan Shanti. Orang yang panik akan menganggap diam orang lain sebagai jalan terbuka. Tuan Lu, kode perbaikan sementara sudah dipakai orang lain. Orangnya sudah masuk ke koridor luar. Jangan kunci pintu studi. Mengerti? Kamu salah tempat. Kenapa Pak Lu tak nyalakan lampu? Menunggu tamu.
Tunggu aku. Gimana menurutmu? Aku datang bicara denganmu. Ada kesalahpahaman di rapat hari ini. Qingyi pernah berakses sementara ke Villa Lanjushu. Aku tak sangka belum kadaluarsa. Kod buatan ulangmu kadaluarsa. Pak Lu, tidak usah bertindak keterlaluan. Harusnya saya yang tanya kamu. Kamu konsultan luar, Maldo menghambat grup. Kamu suruh, Qingyi berlamu. Kamu rasa adil? Kamu peduli keadilan? Aku peduli padanya. Jadi kamu bilang ke pihak luar dia saya kendalikan. Masuk. Pak Shen, cari saya. Jelaskan ini semua. Kalau soal kejadian semalam, aku sudah pikirkan. Penangananku memang kurang tepat. Kurang tepat. Kamu bisa pakai kata yang lebih akurat. Saya akui hubungi pihak luar negeri diam-diam. Proyek ini sudah sampai tahap kritis. Mereka selalu ragu soal pengungkapan teknologi. Lu Chen terus enggan bekerja sama. Aku mediasi duluan. Buffer komunikasi butuh jalur cadangan. Saya tidak pergi. Tidak. Saya juga tidak mengunduh berkas itu. Peralatan kantor bisa diakses asisten maupun sekretaris. Catatan login bukan bukti saya. Pukul 11.47 tadi malam. Percobaan akses pertama. Hari ini pukul 10.03 pagi. Unduhan lengkap kedua dilakukan. Setelah diunduh, file masuk ke terminal kantor biasa kamu. What's not demand 9. Diteruskan lewat email sementara ke kontak luar negeri non-formal. Pukul 11.26. Kamu sendiri yang menyebut jalur teknologi cadangan di rapat. Ini hanya menunjukkan jalur perangkat. Tidak bisa membuktikan niat subjektif saya. Aku buktikan untukmu. Catatan itu, kamu sendiri yang tulis. Mau saya bacakan? Qingyi. Panggil saya Bos Shen. Pak Shen, kau tahu, aku tak merugikan perusahaan. Terus untuk apa kamu? Untuk mempertahankan inisiatif. Pertahankan dengan data tidak sah. Data itu sama sekali bukan inti asli, bukan. Kok tahu bukan? Kamu berani sebarkan tanpa tahu asli palsu. Kalau kamu tahu kebenarannya, itu bukti kamu sejak awal tahu apa yang kamu lakukan. Keduanya sama-sama buruk. Jadi kamu panggil aku hari ini? Cuma mau nyatakan aku bersalah? Bukan saya yang menentukan, tapi bukti. Bukti itu dikasih Lu Chen ke kamu. Kamu percaya dia bukan aku. Saya percaya proses, alur, dan catatan terverifikasi. Kamu dulu tidak begini. Siapapun yang melampaui batas. Batas! Shen Qingyi, aku di grup ini bertahun-tahun. Kamu gak sadar berapa banyak hal yang saya tutupi untukmu. Aku ingat. Jadi ini balasanmu padaku. Imbalan. Balasan apa yang kamu mau? Aku mau apa? Kamu emang tak paham. Dai, Ton. Ton sulit kamu ambil alih grup. Berapa banyak aku bantu. Siapa yang menemanimu susah? Saya jawab kamu. Siapa yang maju duluan? Masalah kerjasama luar. Siapa yang perbaiki satu persatu untukmu? Kamu bilang mau tenangkan keadaan. Aku temani. Kamu mau hapus jalur lama. Aku menyinggung orang untukmu. Lalu... Lalu aku pikir, selama aku di belakangmu, kamu akan menoleh lihatku suatu hari.
Jadi kamu pikir kerja kerasmu ini selama bertahun-tahun harus ditukar dengan perasaanku? Bukan maksudku begitu. Maksudmu. Aku cuma... Kamu anggap pilihanmu sebagai modal yang wajib dibalas orang lain. Bagaimana dengan Lu Chen? Begitu dia datang, semua prinsipmu kamu longgarkan demi dia. Dia menguasai teknologi. Dia bahkan bisa mengatur jalannya proyek terpentingmu. Kamu bilang aku langgar batas dia. Tetap mencurang ambil barang. Tapi dia memanfaatkan. Orang yang memanfaatkan saya tak akan memberiku semua bukti untuk memutuskan. Jadi kamu akhirnya berpihak ke dia. Saya berpihak pada perusahaan. Kamu berpihak padanya. Terserah kamu. Kamu berani bilang tak pamrih? Aku tidak perlu jelaskan padamu. Kalau begitu saya tidak berbelit-belit. Apa saya mau sampai ke titik ini? Kamu yang memaksa. Saya menunggu bertahun-tahun. Kamu cuma lihat hasil, cuma lihat aturan. Hanya lihat siapa berguna. Kamu tidak pernah memperhatikan aku. Aku lihat. Aku tahu. Kamu mampu. Jadi aku memberimu posisi. Aku lihat kamu mampu bekerja. Jadi ku beri wewenang. Karena kamu adik sepupuku, aku sering lebih sabar padamu dari orang lain. Tapi aku tak kira kamu anggap itu izin. Aku tidak. Kamu melakukannya. Kamu menyebarkan informasi tidak sah ke luar negeri. Merusak kepercayaan kerjasama. Kamu melewati sistem, mengambil data proyek tanpa izin. Kamu pakai kode perawatan tidak berlaku masuk ke Lanshandi, menghindari catatan akses. Lin Rui, ini bukan tindakan gegabah. Ini adalah serangkaian pilihan. Aku lakukan ini semua karena grup tidak bisa dikendalikan, Lu Chen. Grup tidak akan kau turun. Kamu yakin banget aku yang salah? Aku hanya melihat hasilnya. Lin Rui, setelah ditinjau kantor direktur dan tim hukum, sekarang kami putus semua hubungan kerjamu dengan grup Qingyi. Berlaku mulai hari. Apa katamu? Perlu saya ulang? Mau pecat aku? Bukan memecat. Cuma pemutusan hubungan. Shen Qingye, tidak boleh begitu. Bisa. Dewan belum rapat. Dewan Direksi memutuskan tindak lanjut tanggungjawab dan pengumuman publik. Kamu sudah tidak mewakili grup lagi. Kamu beneran mau usir aku demi dia? Ini keputusan rapat direksi. Dewan Direksi. Tanda tangan saja. Qingye, kamu tidak boleh begitu. Jangan sentuh aku. Kamu bahkan tidak mau biar aku sentuh. Apalagi mulai sekarang. Oke, bagus. Jangan menyesal nanti. Simpan saja untukmu sendiri. Semua selesai. Aku ada di depan kantormu. Malam ini pulang makan. Ada sesuatu untukmu. Berapa lama? Belum lama. Ray sudah pergi.
Sistem di pintu depan sudah diperbarui izin aksesnya. Kamu yang buat. Tante siapkan masakan duluan. Saya panaskan saat pulang. Malam ini kamu tak nafsu makan. Tapi tetap harus makan. Madam sedikit dulu. Terima kasih. Bukannya kamu bilang ada sesuatu buatku? Setelah aku tidak bisa bilang sekarang. Nanti kamu tidak mau makan. Shen Qingyi, kalau ini urusan kerja, tak perlu tunggu habis makan. Bukan kerja. Besok tante akan datang. Kamu hari ini sudah cukup lelah. Lu Chen, aku selesaikan. Ini dia. Buka. Ini, aku kembalikan padamu. Apa yang diwakilinya, mungkin sudah tak layak kupunya. Tidak pantas memilikinya. Apakah karena masalah Lin Rui? Atau karena yang lebih awal? Keduanya. Katakan jelas. Lin Rui bisa sampai titik ini ada peran aku juga. Kamu izinkan dia. Juga menyesatkannya. Kesalahpahaman bukan tanggung jawabmu sepenuhnya. Tapi aku tanggung bagian yang harus aku tanggung. Dulu aku yang pertama merusak kepercayaan. Yang mana? Aku jadikan itu alat tawar. Dulu ibumu memberikannya padaku, berharap aku menjaga hubungan ini. Aku pakai itu untuk ingatkan statusmu. Ingatkan tentang pertunanganmu. Ingat, jangan lewati garisku. Aku kira itu kesadaran, batas, dan kendali situasi. Sekarang gimana? Sekarang aku tahu itu menyakitkan. Aku tak seharusnya pegang janji yang diwakilinya, sambil mengoyak kepercayaan jadi ujian berulang. Kamu panggil aku pulang malam ini cuma untuk mengembalikannya. Ya. Bukan buat aku maafin. Juga bukan buat bikin aku luluh. Jadi kamu mau apa? Aku mau luruskan posisinya. Dulu aku selalu pikir asal proyek jalan, asal dia ada di sisiku. Beberapa hal bisa ditahan dulu. Tidak usah dibahas. Lalu gimana? Semua hal yang ditahan itu pada akhirnya akan kembali dengan cara lain. Lin Rui begitu. Aku juga begitu padamu. Kamu terima ya? Terakhir ku kirim besok. Roger, Kekosongan Lin Rui harus diisi. Jangan kacau. Kamu mau bilang ini sekarang? Sekarang waktu yang tepat. Kamu tidak mau bahas hal tadi? Sudah selesai. Aku belum selesai. Barangnya sudah ada di tanganku. Acara syukuran kamu atur ya. Pesta kemenangan. Biarkan semua lihat hasilnya. Bagaimana dengan kami? Kami juga bagian dari proyek ini. Bagaimana kamu urus pinggan keselamatan itu? Taruh dulu di tempatku. Cuma Setelah pesta selesai. Pesta tidak dibatalkan. Kamu yakin? Mampir token cuma bikin kita terlihat takut. Ikuti rencana semula. Aku saring daftar keamanan. Saya ubah alurnya. Mau hadir. Tunggu pesta selesai. Dia hanya rilis yang ada di daftar. Di mana Lin Rui?
Nggak lihat. Tak lihat bukan berarti absen. Dia takkan di tempat paling mencolok. Aku suruh orang awasi area peralatan dan wawancara. Faham. Dan Tuan Shen, ikuti prosedur. Lakukan sesuai prosedur. Okey. Konsultan lu jadi bintang malam ini. Proyek tidak akan semulus itu. Kerja sama tim. Jangan rendah hati. Rumor di luar tidak enak. Jangan dipikirkan. Rumor apa? Katanya Pak Lu dulu. Cuma jaga Tuan Shen di rumah. Tiba-tiba jadi konsultan teknik. Sebutan peran tidak mempengaruhi hasil apapun. Aku cuma ngomong asal. Ucapan santai pun terekam. Kata-kata itu terlalu berat. Malam ini ada media. Bos Chen kan masih tanya. Ya, aku ingin bertanya ke Anda. Lu Chen tangkani antar muka dasar. Perannya tertulis jelas. Kalau hanya peduli masa lalu, pemahamanmu masih kurang. Tuan Shen benar. Hasil kerja yang bicara. Konsultan lu, saya bersulang untukmu. Bahas projek saja. Data cuma 3 grup cukup dikomersialkan. Apa perayaan malam ini terlalu dini? Bisa lihat sampel maksudmu. Itu kan di layar? Itu sampel demo, bukan sampel verifikasi. Keraguanmu ada 3 premis. Mana yang benar-benar kamu ragukan? Saya ragukan jumlah dan basis verifikasi. Ragu soal penundaan. Lihat sini. Kalau ragu komersialisasi, jelaskan standarmu. Saya tentu pakai standar umum. Standar umum yang mana tepatnya? Peraturan lintas batas atau template internal. 2 yang pertama sudah terpenuhi. Yang ketiga ikuti prosedur. Tidak bisa menolak verifikasi bersama. Saya hanya ingin lebih transparan. Transparansi berdasar aturan. Silakan bertanya. Daftar menyusul. Terima kasih balas. Silakan lanjut bicara. Orang tadi bukan klien biasa. Pertanyaannya sudah disiapkan. Kamu juga siapkan? Pengingat dari Zhou Mingyuan. Kamu ubah halu. Presentasi demi langkah ini. Ya, Kenapa tidak bilang sebelumnya? kurang tahu. Reaksi lebih asli. Kamu lindungi aku atau kecualikan aku? Yeduanya. Lu Chen, ucapanmu sekarang lebih menyakitkan dari dulu. Tuan Shen, Mitra ingin foto bersama. Tunggu sebentar. Orang yang bertanya tadi, asistennya diganti. Undangannya sudah kami cek dan asli. Orangnya mana? Katanya mau angkat telepon. Menatap area wawancara. Kira buktinya ada di sana. Bikin apa ini? Tidak cuma tanya dari penonton. Aku urus. Bos Shen sangat cantik malam ini. Cingi grup angkit kali ini, jasa anda besar. Itu semua. Jasa tim. Konsultan lu juga hebat. Kalian sangat kompak, wajar. Orang bilang kalian pasangan suami istri. Kita ini rekan projek lo. Maaf saya salah bicara. Hari ini hanya bahas proyek. Kamu tak perlu selalu perjelas batas hubungan. Yang kabur.
mudah dimanfaatkan orang. Kalau kamu Beve, kamu manfaatkan itu. Memanfaatkan istilah rekan proyek itu. Jika semua urusan pribadi ke belakang. Malam ini tidak cocok untuk membahas itu. Masih bisa kita kembali ke semula. Kamu bahkan tidak mau bohongi aku. Aku tidak mau menukar kata manis dengan kekecewaan berikutnya. Itu benar. belum ada jawaban. Di mana pinggan kau itu? Lu Chen, flash disk dihentikan di area wawancara sementara. Isinya berjudul Bukti Pemalsuan Teknologi Inti Grup Tinggi. Siapa yang bawa masuk? Bukan Leroy sendiri. Lalu siapa? Jangan buat orang kaget dulu. Siapa bawa perwakilan audit? Daftarnya asli. Identitasnya juga asli. Tapi bukan staf tetap kantor pusat. Dia dipindah sementara dari cabang. Flash disknya mana? Di tanganku. Jangan dibuka. Disegel dulu. Jalankan prosedur internal. Tinggalkan jejak. Semua wawancara malam ini ditunda. Sudah diinfokan. Siapkan mobil di belakang. Baik. Ayo pergi. Ini jawabanmu. Kamu goyah berdiri. Bukan itu yang aku tanyakan. Aku tahu. Pulang ke rumah dulu. Lu Chen. Ya. Kamu tidak bohong padaku malam ini. Lanjutkan nanti. IC-nya apa? Menebak sia-sia. Kamu punya arah. Ada. Ceritakan padaku. Kalau ini buatan Lin Rui, tidak semuanya pasti palsu. Maksudmu dia pakai kuplikan asli buat rangkai kesimpulan palsu? Ini cara termurah. Lalu pihak audit. Entah auditnya bermasalah. Atau ada yang pakai audit sebagai kedokter. Aku paling takut yang kedua. Kenapa? Kalau cuma divisi yang bermasalah, masih bisa diperiksa. Kalau ada yang tahu, pemeriksaan kita jadi jauh lebih ribet. Masih pikirkan perusahaan. Kalau kamu? Aku juga lagi mikir. Masuk dulu. Kamu masih begini? Yang mana? Simpan kata tersulit di akhir. Kamu ingat sepatuku ini sakit? Ingat. Kenapa kamu tak bilang apa-apa? Aku bicara duluan. Dulu aku kira asal aku tak bilang, kamu pasti mengerti. Aku baru sadar kamu. Bukan tak paham. Tak tanya. Jadi saya mulai menguji kamu. Uji apakah kamu cemburu. Uji apakah kamu menahan saya. Uji apakah kamu akan maju selangkah saat saya diam. Sengaja memunculkan Lin Rui di depanmu. Aku juga sengaja bicara setengah-setengah. Aku mau lihat apakah kamu panik nanya aku. Menjadikan saya nomor satu. Tapi makin aku coba, makin buruk. Setelah tahu soal Juni, saya tidak langsung ungkapkan, bahkan ingin menunggu dulu. Lihat kamu kasih tahu aku sendiri. Lihat, aku masih mencoba saat itu. Uce, saya bukan tidak tahu ini memalukan, tapi saat itu saya benar-benar takut. Takut apa? Takut tidak dibutuhkanmu. Kamu menjaga rumah sangat baik, ritme hidup anak-anak. Kamu bahkan tahu kapan aku marah. Rasanya seperti kembali ke pelabuhan yang diatur, tapi di sisi kantor.
Kamu semakin jauh dariku. Kamu tidak tanya apa aku lakukan. Kenapa aku pulang telat? Siapa di sekitarku? Aku tahu kamu pengertian. Tapi pengertian itu seolah menempatkanku di luar pintu. Jadi aku mulai menutupi, mulai mencoba. Tersembunyi di setiap pura-pura tak ada apa-apa. Kupikir setidaknya ini bisa buktikan kamu masih lepas kendali demi aku sekali. Hasilnya tak bisa buktikan. Hanya bukti aku makin menjauhkanmu. Maaf. Aku juga bilang. Awalnya aku agak ragu setuju jadi suami rumah tangga. Aku kira bisa menanganinya. Ternyata kemudian aku sadar itu tidak begitu. Kamu semakin sibuk, ketemu semakin banyak orang, kamu punya medan perangmu sendiri, dari rumah. Saya hadapi tatanan yang sepenuhnya berbeda. Anak demam, asisten rumah tangga izin, acara sekolah, lampu rumah rusak, heating air perlu diganti baru. Semua hal ini sangat penting. Tapi tidak bisa menggantikan rasa berharga bagi diri sendiri. Aku mulai takut. Saat orang menyebutmu, cuma berkata sepintas. Suami mengurus rumah dengan baik. Takut kamu semakin tinggi, yang bisa kulakukan cuma antar jemput dan tunggu kamu pulang. Takut suatu hari nanti, akulah yang merasa tidak pantas berdiri di sampingmu. Jadi saat Chuni datang kepadaku, aku goyah. Karena saat itu, aku meraih pelampung yang bisa buktikan diriku. Kamu perkenalkan dia ke perusahaan. Memang tidak tepat. Ini salahku. Aku sudah salah, tanpa bicara padamu duluan. Bagaimana Lin Rui? Kamu udah lama keberatan sama dia. Iya. Kenapa tidak tanya? Itu semua cuma masa lalu. Saya kira kamu percaya. Aku mau percaya. Tapi masalahnya bukan di masa lalu. Saat kamu hadap dia, banyak hal kabur batasnya. Kamu pikir itu profesional. Kamu yang tinggalkan pintu terbuka. Aku tak pernah berniat apa-apa dengannya. Aku tahu. Tahu, bukan berarti tidak keberatan. Aku tanya kamu satu hal. Nanya. Kenapa kamu tidak potong semua kontak dengannya langsung? Karena proyek sedang berjalan lancar. Ini alasan permukaan. Masih ada ikatan lama. Itu belum inti. Takut apa? Aku takut kalau aku terlalu tegas. Orang luar pikir aku bersalah. Ada lagi. Takut kamu pikir. Aku buru-buru membersihkan nama karena memang ada sesuatu di masa lalu. Jadi kamu pilih cara paling aman, yang juga paling menyakiti. Ayah, aku selalu ingin semuanya terkendali. Lupa kalau hubungan bukan urusan PR. Kamu jelas keberatan. Kenapa tidak tanya? Kenapa menebak sambil mundur? Karena aku juga menunggu. Menunggu kamu sadar duluan. Aku mundur nunggu kamu tarik aku. Kedengarannya, kekanak-kanakan. Sama denganku. Lu Chen, maaf. Sembunyikan kegelisahan dalam diam biar kamu tebak sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya dulu, apa sebenarnya kamu mau aku tahu? Aku cemburu. Aku terlalu peduli padamu. Dulu aku kira kamu tak pergi. Kamu benar pergi. Aku baru takut. Kamu masih mau percaya padaku sekali lagi? Aku juga mau tanya sesuatu. Tanya. Kalau nanti aku tidak sempurna, kurang layak, masih bisa terima? Mau. Serius. Serius. Tidak akan bosan. Silakan, bicara. Tak apa. Sudah ada jawaban? Tidak lengkap, tapi kita bisa coba. Mari kita coba memulai dari awal lagi. Ada apa? Zhou Mingyuan menemukan sedikit petunjuk. Orang itu pernah bertemu Chuni. Mau gimana tangani? Jangan ganggu dia dulu. Tidak, Don. Fucking. Kenapa sekarang gerak? Hanya ingatkan dia. Flash disk belum dibuka. Prosesnya masih bersih. Biarkan Zhou Mingyuan mengunci semua jadwal, rekaman pengawasan dan catatan pengunjung dulu. Kamu sudah memikirkan perusahaan? Kupikir kita. Kalau kasus ini mau diselidiki lanjut, aku tidak mau lagi. Aku juga Oka. Masuk. Lu Chen, aku resmi mengundangmu bergabung di proyek keterampilan tradisional sebagai konsultan teknis independen. Bukan untuk ganti rugi. Bukan. Aku punya syarat. Pertama, saya terlibat terbatas. Hanya bertanggung jawab atas teknik tradisional, pelacakan naskah kuno, dan pengecekan resep. Tidak ikut campur perselisihan kantor. Boleh. Kedua, aku tidak masuk kantor setiap hari. Rapat harus dijadwalkan duluan, kecuali keadaan darurat. Boleh. Ketiga, saya tetap mandiri. Kesimpulan saya hanya bertanggung jawab pada profesi.
tidak membela pihak manapun. Boleh, Jawabanmu terlalu cepat. karena aku pikir. Kami tambahkan klausul pendapat penasihat teknis independen. Pendapatmu bisa langsung masuk arsip proyek, tanpa suntingan pribadi dariku. Dulu aku selalu ingin melindungimu. Sekarang aku tahu itu bukan penghormatan. Kamu bukan milikku, bukan juga bukti keberhasilanku. Kamu adalah dirimu sendiri. Kalau kesimpulanku tidak sesuai keinginanmu, Aku dengar kesimpulan. kalau dia bikin proyek molor, Ya udah molo. Pak Shen, selamat bekerja sama. Konsultan Lu, selamat bekerja sama. Hari ini kita bahas penggunaan rempah kuno di lini produk baru. Ini pertama kali konsultan Lu hadir. Kita ulas skema yang ada dulu. Kita memulihkan sistem wewangian Qinghe. Intinya didominasi oleh aroma Baiji Ling Xiang. Apa saran konsultan Lu? Tadi kamu bilang wewangian Qinghe berbasis Baiji. Yang umum bukan berarti sesuai warisan asli. Zini, naskah lama, kerinduan, sifat jernih wangi Qinghe, bukan pedas tebal Baiji. Melainkan seri pahit khas Qingzhou yang dikeringkan. Baiji boleh dipakai, cuma penuntun, bukan bahan utama. Aroma Qingzhou kurang stable, sulit dikontrol secara komersial. Jadi resep kuno, pakai Ling Ling Xiang tekan angin. Gunakan base terik bagian tengah, di skemamu perbanyak Angelica, buat nada atas cerah, tapi nanti aromanya memudah. Konsumen merasa bersih detik pertama. 3 menit kemudian tinggal kesan bedah. Bagaimana kamu yakin bukan salah salin? Ada bukti pendukung lain di sistem yang sama. Naskah tangan aliran selatan tulis Qingzhou Shiluo. Bukan Baiji Siluo, salah salin cuma tipe, cara olah tak ikut salah. Masalah sebenarnya, kalian anggap cara kuno cuma label, terlihat bagus, tapi tak tahan ditanya. Kalau diubah seperti yang kamu bilang, di mana stabilitasnya? Buat 3 sampel kecil dulu. Pisahkan setiap kelompok produksi. Rasio Ling Ling Xiang jangan melebihi angka ini. Kenapa? Panas akan memunculkan rasa pahit Qinghao lebih awal. Hasil tes akan menyesatkan kalian. Saya suruh lab ulang sore ini. Konsultan Lu, bisakah Anda ikut meninjau sampel nanti? Kirim waktunya lebih awal. Saya cek jadwal. Baik. Konsultan Lu. Tadi aku agak kasar. Wajar. Tapi kamu benar. Aku akan cek sumbernya nanti. Jangan cek kesimpulannya. Kamu tadi hebat banget. Cuma mereka tak temukan sumber asli. Bukan, kamu tidak terburu-buru buktikan dirimu. Kamu duduk di sisi tim teknis. Awalnya aku agak tidak terbiasa. Keberatan. Sedikit. Bukan keberatan kamu tidak duduk di sebelahku. Dulu aku selalu menganggap kamu seharusnya ada di posisi di sampingku. Gimana sekarang? Sekarang kamu boleh duduk di mana saja. Asal kamu mau masuk ke ruang rapat ini. Ayah, ini Min bukan? Cium dulu. Wangian agak dingin. Itu mint. Lalu yang ini Ini daun shiso. bisa dimakan juga. Boleh. Tapi jangan petik sembarang. Tanya dewasa. Yue, lihat ibu. Ayah bilang ini tim Yao Xiang. Lalu kamu apa? Aku ketua. Ketua harus belajar membedakan aroma dulu. Iya, guru ayah. Hari ini. Bagaimana ibu? Ibu tugasnya catat kelas ketua.
Jam berapa? Masih awal. Pasal lagi ya. Masih nomor kemarin itu? Ganti nomor. Kirim baru. Siapa dia sebenarnya? Nengkomang di ruang belajar. Lu Chen, kamu udah tahu sesuatu dulu. Aku tidak tahu lebih banyak darimu. Kalau itu beneran, Kalimat mana? Juni hanyalah awal. Mungkin itu benar. Mungkin cuma mengancam dengan nama asli. Kira dia menguji. Coba apa? Uji apakah aku akan membohongimu? Semua memisahkan kita. Sisipkan di antara kita. Tanam kurika. Reaksi pertamaku tadi adalah nanya apa kamu sudah tahu sejak lama. Aku dengar tadi. Kamu tidak marah? Tapi bukan karena pertanyaanmu itu. Itu kenapa? Dulu kalau ada ucapan begini, aku pasti tidak akan jelaskan. Dulu aku juga tidak mau dengar. Ragu selalu bukti. Sekarang rasanya cukup menyakit. Selalu merasa rasional tak salah. Kamu memang rasional. Kamu bukan proyek. Dulu aku anggap kamu jawabannya. Qingyi, biarkan aku selesai bicara. Kamu diam. Aku tak seharusnya memaksamu. Apalagi biarkan orang asing tarikku kembali ke masa lalu. Lalu sekarang, apakah hal ini mempengaruhimu? Ya, tapi tidak menentukanku. Akankah itu mempengaruhi kita? Tergantung pilihan kita. Kalau aku salah tanya lagi. Saya ingetin kamu. Kalau kamu juga mau sembunyikan sesuatu. Aku bilang belum bisa bicara, bukan bilang tidak apa-apa. Ini lebih terpercaya daripada aku. Tak bohong. Hmm. Ini terdengar lebih baik. Ini pernah aku bilang. Pernah? Berkali-kali. Cukup sering. Aku ubah. Konsultan lu sikapnya bagus. Apakah bos Shen menyetujui? Sementara disetujui. Mau minta Zhou Mingyuan cek nomor. Akan dicari. Lalu isinya? Konten tidak mengejarnya. Kenapa? Kalau mereka benar ada bukti, dia kasih lebih detail. Awal cuma tes. Semakin kita tangkap, dia makin tahu trik berhasil. Jadi tidak balas. Tidak balas. Tak tebak juga. Kurang tebak. Tapi urusan keluarga lu. Aku akan memberitahumu. Sekarang? Bukan sekarang. Oke. Lu Chen, aku pernah takut. Aku tahu. Takut suatu hari kamu sadar kembali padaku tidak layak. Qingyi, Aku juga takut kamu memikul semuanya sendirian lagi. tidak akan. Kamu ucap dua kata terlalu lembut. Aku ucap lebih tegas. Tidak. Nanti ada angin. Kita berdiri bersama. Mau mundur, mau menyelidiki pun kita bareng. Gimana pesan ini? Simpan tangkapan layar untuk Zhou Mingyuan. Hapus pesan aslinya. Kenapa hapus info asli? Karena dia tak pantas di samping kita. Kalimat ini kusuka. Sepertinya tidak begitu menakutkan. Dia tidak seharusnya begitu menakutkan. Dulu kami beri dia posisi. Sekarang kita ambil kembali. Temani aku keluar. Balkan. Dulu aku selalu pikir, berdiri lebih tinggi, bisa melihat lebih jelas. Sekarang gimana? Sekarang aku rasa jelas,
Tidaknya melihat tak tergantung tinggi berdiri. Apa hubungannya? Mau nonton bareng orang sekitar. Nonton bareng. Ayah, Ibu, Kapten Min sudah bangun. Kapten sudah memanggil.